Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggidira Aprilia dengan NIM 2032100058. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun dari video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dan UAS dari dosen saya, yaitu Dr. Jamaluddin MPDI, dengan mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Baiklah, video ini saya angkat dengan tema akreditasi sekolah. Mari simak videonya. Sebelum membahas 5 aspek pertanyaan dari akreditasi sekolah, mari kita bahas apa sih akreditasi sekolah. Oke, akreditasi sekolah merupakan sebuah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atau kelayakan dari kinerja suatu pendidikan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi atau melampaui standar kualitas yang telah ditetapkan secara nasional. Selanjutnya, ada beberapa aspek penting dari akreditasi sekolah. Yang pertama, kita ambil contoh dari tujuan. Tujuan dari akreditasi sekolah bertujuan untuk yang pertama, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mendorong sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam pemetaan kualitas pendidikan nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan pendidikan. Oke, mari kita bahas pertanyaan pertama. Mengapa akreditasi sekolah penting dan apa saja komponen yang dinilai dalam akreditasi sekolah? Oke, yang pertama, akreditasi sekolah penting karena beberapa alasan. Yang pertama, menjamin mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, memotivasi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, memudahkan siswa dalam melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, menjadi dasar alokasi, bantuan, dan pembinaan dari pemerintah. Selanjutnya, komponen apa saja yang dinilai dalam akreditasi sekolah? Di dalam akreditasi sekolah ada beberapa aspek atau ada beberapa standar nasional pendidikan yang dapat dinilai untuk menjadi nilai dasar dalam akreditasi sekolah. Yang pertama ada standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidikan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Jadi begitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara sekolah mempersiapkan diri untuk akreditasi serta berapa lama masa berlaku akreditasi sekolah? Oke, untuk bagaimana cara sekolah mempersiapkan diri untuk akreditasi, biasanya sekolah dapat mempersiapkan diri untuk akreditasi dengan cara membentuk tim akreditasi internal, melakukan evaluasi diri secara berkala, memperbaiki kekurangan yang telah ditemukan, mendokumentasi semua kegiatan dan pencapaian, melibatkan seluruh warga sekolah dalam persiapan. Selanjutnya juga mengikuti perkembangan standar dan regulasi terbaru serta melakukan simulasi akreditasi. Selanjutnya untuk lama masa berlaku akreditasi sekolah, yakni akreditasi sekolah pada umumnya berlaku selama 5 tahun. Setelah periode tersebut, sekolah harus mengajukan akreditasi ulang untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat akreditasinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika sekolah tidak terakreditasi atau mendapat akreditasi rendah, serta apa manfaat akreditasi bagi siswa dan orang tua? Oke, jika sekolah tidak terakreditasi atau mendapatkan akreditasi rendah, maka sekolah harus melakukan evaluasi menyeluruh. Selanjutnya juga membuat rencana perbaikan yang terukur, melaksanakan perbaikan sesuai dengan standar yang belum dipenuhi, meminta pendampingan dari dinas pendidikan setempat, mengajukan akreditasi ulang setelah melakukan perbaikan, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Untuk manfaat akreditasi bagi siswa dan orang tua, yang pertama, manfaat akreditasi bagi siswa dan orang tua yang antara lainnya
sebagai jaminan kualitas pendidikan yang diterima. Yang kedua, memudahkan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan nilai tawar lulus di dunia kerja. Yang keempat, kepastian bahwa sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, informasi objektif tentang kualitas sekolah yang telah membantu pemilihan sekolah. Begitu. Oke, itu tadi merupakan akreditasi sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi semua yang menonton. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.